Tuh gampang sih, yang ini mah lu belajar ini aja dari lihat video gue udah langsung bisa ya pasti. Iya, caranya itu lu tinggal siapin. Yang pertama tuh ada tiga hal yang lu siapin. Yang pertama itu kontrak, terus habis itu kontrak yang bagus kan, habis itu ini website namanya ETH Remix. Lu carilah ETH Remix, nanti kalau lu klik munculnya kayak gini ya. Terus habis itu Etherscan buat cek kontraknya. Ini caranya, lu tinggal cari codingan kontraknya. Caranya lu tinggal anjir lama banget sih. Nah ini lu copy paste, dah tuh search 4 kata. Nah habis itu lu geser ke bawah, lu cari kontrak buat cari codingannya. Kontrak, terus lu lihat ini ada kontrak search code ini. Nah codingannya tuh yang bagian ini nih. Nih bagian ini nih gue tunjukin ya. Gue bagian ini sampai bawah lah. Lu geser aja sendiri lah, gue nggak bisa nih soalnya harus pakai satu tangan doang. Nah cara kopinya ini tinggal lu kesini nih, tinggal lu copy. Tapi baca dulu lah kontraknya ya cok ya, ada apa aja nih kontraknya. Di kontraknya itu kita baca dulu kontraknya, di read kontrak. Mana tahu ada kata-kata yang harus diganti biar lu nggak sayang fee anjir. Nih ini aman, namanya aman, maksudnya nggak berhubungan sama tokennya langsung gitu loh. Oke aman. Terus ini coba function-functionnya ini perlu diganti nggak? Oh nih, ini tadi tuh kontraknya EBIT nih, ini harus diganti nih. Ada tulisan launch EBIT, ntar token lu namanya Syah, di sini tulisannya launch EBIT pula. Nih udah kan, lu tinggal ke ETH Remix tuh. Terus habis itu lu pencet nih create new file. Habis itu lu masukin namanya apa, misalnya Syah AI gitu kan, ini lagi ramai project AI ya. Syah, lu tulis aja namanya Syah. Terus di belakangnya lu tambahin dot sol. Udah habis itu enter. Dan nanti muncul kayak gini jadi kosong. Anjing apa nih? Syah.sol ini pastiin di sini. Terus habis itu lu copy paste kontrak yang tadi, jadilah muncul kayak gini. Terus lu tanya kan tadi kontraknya tuh sama atau apa yang diganti gitu kan. Nah kontraknya itu biasanya dev degen tuh ngambil kontrak orang, jadi cuma copy paste gitu, nggak ngoding dari awal sendiri gitu. Jadi yang diganti tuh paling ya sosial media, terus informasi tentang tokennya, terus nama, simbol, terus total supply misalnya kalau lu mau ganti, atau ngikutin dari kontraknya langsung terserah. Terus max TX, max wallet, terus habis itu tax gitu-gitu, pajak gitu. Terus habis itu apalah kontrak pokoknya yang perlu diganti nih. Misalnya function ini namanya perlu diganti, jangan launch EBIT nih kita ganti ya. Nih bagian atas kontrak biasanya isinya itu ini nih kayak gini, description tentang projectnya. Ini lu nggak perlu mau kasih description projectnya misalnya tentang apa gitu, boleh lu tinggal tulis aja nih kan, sampai sini nih dia nulisnya sampai 2 ini kan. Kalau lu nggak mau tulis ya udah hapus aja, tinggal dihapus aja, nggak perlu dihapus. Yang penting jangan dihapus yang bintang-bintangnya ini nih, yang bintang-bintang ini jangan dihapus. Ini tuh kayak ya itulah apa sih namanya, itulah aku nggak ngerti namanya. Terus ini ada kayak ya lo tinggal gantilah apa Syah project apa, Syah project entot. Terus habis itu sosial medianya nih bisa lo ganti, lo tinggal ganti linknya jadi apa itu Syah Prikitio apa lah, pokoknya ganti ya gitu misalnya. Terus ini juga, terus ternyata project lu isi sosial medianya cuma Telegram, WhatsApp sama X. Nih lu nggak ada botnya, belum ada, lu belum bikin utility-nya, terus dokumennya belum ada, atau white papernya YouTube ini nggak ada, ya lu tinggal hapus aja. Tapi jangan dihapus yang bagian si bintang-bintang tadi, sesuai yang gue bilang. Ini udah kan, udah selesai. Habis itu udah ngedit yang bagian sosial media, apa informasi tentang tokennya, lu ke bawah dah tuh. Nah lu ganti nih ke bagian yang ada nama tokennya ini.
pokoknya ini tadi kan kontraknya EBIT nih, lu ganti ke kontrak yang namanya lu sesuaiin aja sama nama yang ini nih, tinggal lu tulis aja Syah gitu, Syah. Terus apa lagi yang diganti? Ke bawah nih, geser ke bawah nih, taksnya lu ganti terserah, pokoknya kalau utility tuh maksimal 30, tapi 30 tuh kayak udah project bearish gitulah kesannya, soalnya kayak masa ngambil taks pas pertama kali launch 30 gitu, kayak anjing banget gitu. 25 standar lah, 25, 20, 30, ya di bawah 30, jangan di atas. Ntar dikira project Hanifa tuh project scammer. Terus final taxnya itu tax terakhirnya itu 5 biasanya. Ini tak jelasin ya, ini maksudnya apa. Jadi toh pas awal launching nanti orang-orang yang beli pertama itu dapat kena tax 25%, final tax itu tax akhirnya 5%. Nah, nanti ini tuh kontraknya itu sistemnya tuh dari 25 ini ngurang sendiri ke 5 tanpa harus diubah atau diedit sama devnya. Syaratnya itu ada total, anjir nih, ada total pembeliannya 25, nanti otomatis taxnya turun langsung ke 5. Nanti kalau udah ada yang beli ada 25 transaksi, aku nggak tahu sih ini maksudnya 25 transaksi atau 25 wallet yang berbeda yang beli baru turun, gue nggak ngerti maksudnya gimana, pokoknya gitulah intinya. Paham gak sih maksud gue? Jadi tuh ini ke reduce-nya nanti otomatis gitu, kalau udah ada 25 pembelian, transaksi pembelian, nanti taxnya langsung turun sendiri dari 25 ke 5 gitu, otomatis gitu. Terus kan ini pokoknya lu ganti-ganti terserah, tapi standarnya final tax buat utility emang 5%, terus ya itu di bawah 30% lah untuk tax awalnya, ini tax beli awalnya itu sama salnya, biar nggak dikira project scam. Terus apa lagi, desimalnya lu boleh ganti, tapi udahlah ini desimal nggak usah diganti bisa diganti nih, bisa total supply nih bisa, tapi toh di utility total supply 100 juta ini udah standar, kalau jangan lebih dari 100 juta, soalnya kalau kebanyakan supply ini kayak degen meme kesannya, nggak utility, nggak eksklusif jadinya. Terus apa lagi, ini name, ini nama tokennya lu gantilah jadi apa, Syah AI misalnya, kan tadi gue udah bilang Syah AI, ini project AI Syah. Terus habis itu simbolnya terserah lah, pokoknya lu ganti aja sendiri. Terus max DX nya biasanya orang cuma bisa beli itu 1% bisa, 2% bisa, 2% bisa. Oh ya, kalau ini diganti, misalnya total supply-nya lu ganti, ini kayaknya di sini tuh harus diganti, tapi ini gue bingung maksudnya gimana sih. Oh 1% ya ini maksudnya ya. Oh iya, ini 1%. Iya ya. Oke, gue ngerti. Oh jadi ini toh max transaksinya di awal lu cuma bisa beli 1%, terus lu bisa ngeholdnya nggak bisa lebih dari 1%, cuma di 1%. Terus tax swap thresholdnya ini maksudnya kalau misalnya ada tok kan, kalau tax gitu kayaknya itu masuk ke kontrak kan itunya taxnya, jadi ngejualnya nanti setiap ada orang jual gitu kontraknya gimana ya, gue bingung jelasinnya. Buat masuk ke marketing wallet tuh ngejualnya kontraknya cuma 0,1, pokoknya gitulah, ini nggak penting, gue nggak ngerti bahasa manusianya gimana. Iya kali nggak sih? Oh enggak deng, ini apa ya maksudnya, gue nggak ngerti lagi anjing. Udah bisa udah. Terus tadi inget kan ada function yang perlu diganti nih, launch EBIT nih kita cari launch EBIT yang ada tulisan launch EBIT-nya, kita ganti nih. Mana ya misalnya, wait, launch EBIT, ini yang diganti nih, launch EBIT ini ganti. Terserah lu mau jadi launch Syah boleh nama token lu, atau enggak lu ganti aja jadi open trading gitu biar nggak ribet lah. Kalau misalnya lu mau deploy pakai kontrak yang ini di next project sama lagi, udahlah lu ganti open trading aja terserah, launch juga terserah. Udah itu doang sih, selesai. Habis itu tinggal lu ini Solidity compiler. Ini biasanya yang bagian Solidity compiler ini tuh
nggak sesuai, jadi lu harus sesuaiin sama yang di sini nih, di bagian atas ini, pragma solidity 023. Tadi tuh sebenarnya di 32 tapi udah ganti ke 23. Lu geser lah ke bawah, lu carilah 23, mana ini yang 23. Dah, nah kan misalnya. Nah gue nggak tahu nih perlu dicentang-centangin nggak, kayaknya nggak perlu deh. Terus habis itu tinggal lu ini diganti, nggak apa-apa nih, ini diganti aja ke yang lu tadi yang lu bikin syah.sol ini, syah gitu kan. Tinggal compile, udah kan centang hijau gini. Nah lu tinggal deploy. Nah dulu itu tuh kayaknya tuh belum ada kayak gini nih yang remix EVM sama Osaka ini, gue nggak ngerti jadi maksudnya apa. Oh ya, kalau deploy ini pastikan ya wallet developernya udah sesuai ya ini. Kalau belum sesuai ganti dulu gitu ya. Udah habis itu tinggal deploy, nanti kontraknya muncul di bawah sini nih kayaknya biasanya. Udah sih itu cara itu. Kalau lu mau tanya soal cara add liquidity-nya nanti tanya aja ke gua.